Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Yustianto, 111123095. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi hasil referat saya terkait studi geologi dan adaptasi terhadap mineralisasi di Laut Utara Sulawesi. Oke, untuk materinya sendiri nanti akan dimulai dengan pendahuluan dan metode penelitian, kemudian lanjutkan dengan geologi regional, litologi pembawa mineralisasi, alterasi karakteristik mineralisasinya, model konseptual mineralisasi, lalu diakhiri dengan sebuah. Oke. Untuk pendahuluannya, jadi eh, perlu kita ketahui bahwa lengan utara Sulawesi itu merupakan busur magmatik aktif yang respektif terhadap mineralisasi emas dengan endapan porfiri khususnya CWU dan juga sistem epithermal yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme serta magmatisme pada umur neogen hingga kuarter. Nah, mineralisasi ini berasosiasi erat dengan alterasi hidrotermal, sehingga penelitian difokuskan pada kajian kontrol geologi, karakteristik alterasi, hubungan alterasi dengan mineralisasi emas, dan model konseptual pembentukannya. Kemudian untuk metode penelitian sendiri, metode penelitian ini nanti akan fokus dengan menggunakan metode studi literatur terhadap 3 artikel ilmiah yang ketiganya itu membahas terkait geologi, alterasi hidrotermal, mineralisasi eh, emas di Sulawesi. Kemudian analisisnya nanti akan dilakukan terhadap data-data geologi regionalnya, litologi, atrasi, mineralogi biji, dan geokimia untuk mengidentifikasi faktor kontaminasi emas serta menyusun model eksplorasi yang lebih efektif untuk penelitian lebih lanjut. Gitu. Jadi dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data sekunder terkait data geologi regional hingga model endapannya, kemudian analisis dan integrasi data yang didapatkan dari literatur, kemudian nanti akan dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, untuk geologi regional daerah penelitian sendiri, ini um, merupakan peta mineralisasi tektonik dan endapan emas yang A, kemudian yang B ini adalah peta geologi Poboya Gold Prospect, seperti itu. Nah, Sulawesi itu terbentuk akibat interaksi kompleks fragmen benua, busur kepulauan, dan sistem subduksi aktif yang menghasilkan kondisi geologi yang mendukung pembentukan endapan mineral logam, khususnya di sini epithermal. Nah, salah satu wilayah yang paling prospektif adalah busur Sulawesi Utara yang memang didominasi oleh aktivitas vulkanisme dan intrusi magmatik, sehingga menjadi lokasi berkembangnya berbagai tipe mineralisasi emas dan lingkungan busur magmatik aktif tersebut. Nah, keberadaan endapan epithermal dan porfiri dalam suatu wilayah itu menunjukkan evolusi sistem magmatik yang panjang dan juga berulang-ulang. Jadi, khas dengan hmm, supply berulang dari intrusi magma yang kemudian memungkinkan untuk terjadinya beberapa kali fase alterasi hidrotermal yang berdampak pada eh, tipe mineralisasi yang berbeda-beda pula. Seperti itu. Kalau kalau berdasarkan peta mineralisasi terkenal dan endapan emas, memang di lengan utara ini cukup banyak endapannya, mulai dari epithermal, kemudian ada epithermal dan IS epithermal, kemudian juga ada beberapa skarn dan juga sedimen hoster dan lain-lain. Kemudian dari segi litologinya juga memang didominasi oleh eh, granit, biotit gneiss, kies, kemudian juga eh, cukup kompleks secara struktur. Nah, kemudian litologi pembawa yang membawa mineralisasi CWU di di Sulawesi ini itu eh, terdiri dari granit seperti di gambar A ini. Kemudian ada biotit gneiss, jadi gneiss yang mengandung biotit. Ada skis yang eh, didominasi oleh biotit juga. Kemudian ada feldspar skis dan juga ada amphibolit skis. Yang mana batuan-batuan ini tuh eh, memiliki karakteristik magnesian arc alkalin yang terbentuk pada lingkungan busur vulkanik.
dan juga mencerminkan magma khas dari zona subduksi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa mineralisasi emas di Sulawesi erat kaitannya dengan proses magmatisme busur vulkanik yang menghasilkan intrusi kayak fluida dan logam. Selain itu, kalau untuk di prospek Motongkat, itu nanti batu nisannya terdiri atas andesit, riolit, dan tuff yang telah alterasi hidrotermal juga secara intensif. Sedangkan kalau untuk yang granit, gneiss, dan teman-teman tadi itu terdapat pada prospek Boya yang memang merupakan bagian dari kompleks metamorf Palu juga seperti itu. Nah, kemudian untuk alterasi hidrotermal yang terdapat dan dapat diamati di pos penelitian itu cukup beragam. Jadi kalau untuk di Mutlukat sendiri itu berkembang lima zona fungsi. Yang pertama kuarsa serisit lempung, kuarsa kalsit serisit klorit, kuarsa kalsit serisit, dan kuarsa kalsit polilit. Dengan alterasi kuarsa serisit sebagai tipe yang mendominasi dari eh, seluruh alterasi noda serta berasosiasi langsung dengan mineralisasi emas. Sementara kalau di Koboya berkembang atrasi probabilitik, argilik, dan advance argilik atau argilik lanjut yang mencerminkan variasi temperatur, tekanan, komposisi fluida, serta tingkat keasaman eh, sistem hidrotermal yang tinggi. Nah, kemudian atrasi probabilitik sendiri itu umumnya berkembang pada zona distal, sedangkan argilik dan juga advance argilik itu terbentuk lebih dekat dengan eh, zona luar atau pada pusat fluida yang asam. Jadi juga bisa. Oleh karena itu, angkasa kuarsa series itu tongkat dan objek Boboiboy itu merupakan indikator penting dalam penentuan zona prospek dan juga target eksplorasi emasnya. Nah, pada gambar di sebelah kiri itu dapat diamati bahwa memang em, batuan-batuan kalkulasi ini memiliki mineral-mineral ubahan seperti misalnya ada serisi, kemudian ada klorit yang berwarna hijau-hijau, kemudian juga ada kalsit-kalsit sekunder seperti itu. Hasil dari ubahan eh, mineral sebelumnya. Nah, kemudian untuk karakteristik mineralisasi ini sendiri, untuk lima tongkat itu ditemukan mineralisasi sebagai urat kuarsa, stockwork, dan eh, disseminate sulfidasi dengan mineral bijinya itu berupa pirit, valerit, metapirit, porfirit, kalkosit, dan juga emas, serta kadar maksimumnya itu mencapai eh, 1,07 ppm Au, 5 ppm Ag, 337 ppm Cu, 331 ppm Pb, dan 45 ppm Zinc. Nah, untuk di Pubai sendiri, mineralisasinya berasosiasi dengan urat kuarsa karbonat yang berkembang pada zona rekaman dan sesar, serta menunjukkan tekstur polokon plastik, dedet kalsit, kalsidoni, dan foam quartz yang menjadi ciri sistem epithermal sulfidasi rendah atau low sulfidation. Nah, karakteristik mineral, tekstur, dan juga biokimia pada kedua lokasi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan lava emas dikontrol oleh aktivitas hidrotermal, struktur geologi, dan evolusi dari fluida hidrotermal mineralisasi serta pengalian subbagian pada tahap lanjutannya. Gitu. Jadi setelah terjadi pengayaan oleh fluida hidrotermal, terjadi juga pengayaan eh, pada horizon tertentu di lingkungan subbagiannya. Nah, kalau untuk mineral biji yang dapat diamati juga itu ada eh, pirit di sini, kemudian juga ada kefelit, ada pirit, kemudian ada eh, sphalerit di sini, dan juga ada emas juga di sini ada ini. Itu dapat teramati pada penampakan mineral grafik seperti itu di gambar sebelah kiri. Nah, kemudian berdasarkan data dari mutung dan Kubuya tadi itu menunjukkan bahwa mineralisasi emas itu berkembang pada zona alterasi geotermal yang intensif, sehingga alterasi dapat digunakan sebagai indikator keberadaan mineralisasi emas. Nah, di Motongkat itu, kadar emas tertinggi ditemukan pada zona alterasi kuarsa serisit dan kuarsa serisit lempung atau gelai mineral yang mencerminkan jalur sirkulasi fluida pemologan
Sedangkan hipoborean mineralisasi berkembang di dalam urat kuarsa karbonat yang memotong batuan vulkanik dan granit. Mineralisasi emas di Sulawesi itu terbentuk melalui interaksi magmatisme, struktur geologi yang semi-geotermal, di mana magmatisme ini sendiri itu nanti menyediakan sumber panas dan juga fluida kayak logam yang akan bermigrasi melalui rekahan sangat besar menyebabkan atrasi hidrotermal dan pengendapan mineral-mineral sulfida maupun emas akibat perubahan kondisi fisik dan kimia dari eh, fluida serta lingkungan fluidanya. Nah, mineralisasi primer selanjutnya dapat mengalami pengayakan oksigen yang meningkatkan konsentrasi logam pada horizon tertentu. Kemudian di atas ini merupakan model eh, dalam bentuk penampang atrasi dan mineralisasi yang menunjukkan eh, sebaran atrasi. Jadi warna hijau ini definitif, kemudian yang warna merah muda ini RGB, gitu. Kemudian kesimpulannya jadi eh, dapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari literatur tersebut. Jadi kondisi geologi yang mengontrol pembentukan mineralisasi di wilayah utara Sulawesi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berkembang pada lingkungan busur magmatik aktif dengan batuan vulkanik dan intrusif berafinitas ke angin, serta aktivitas magmatisme dan struktur geologi menjadi faktor utama yang mengontrol pembentukan dan distribusi mineralisasi emas. Yang kedua, karakteristik alkali hidrotermal itu berkembang meliputi alkali hidrotik, argilik, dan argilik, kuarsa serisit clay, kuarsa kalsit serisit, kuarsa kalsit serisit klorid, dan kuarsa kalsit kaolinit. Dan variasi alterasi tersebut mencerminkan perbedaan kondisi temperatur, komposisi fluidanya, dan keasaman fluida hidrotermal. Kemudian hubungan antara alterasi hidrotermal dan mineralisasi emas itu menunjukkan bahwa mineralisasi berkembang pada zona alterasi yang intensif dan alterasi proses residu motongkat serta alterasi argilik dan argilik hipoborea itu berasosiasi erat dengan mineralisasi sehingga dapat digunakan sebagai indikator dalam eksplorasi emas. Terakhir, model konseptual sistem mineralisasi menunjukkan bahwa aktivitas magmatisme menghasilkan fluida hidrotermal kayak logam yang bermigrasi melalui rekaman besar, menyebabkan interaksi batuan serta pengendapan mineral sulfida dan emas. Nah, sistem ini dikontrol oleh interaksi antara magmatisme, struktur geologi, sirkulasi fluida hidrotermal, serta eh, modifikasi unsur, pengayaan unsur oleh proses supergen. Dan berikut untuk daftar pustakanya yang saya gunakan sebagai paper acuan. Oke, demikian presentasi referat dari saya. Ya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.